memberikan pakaian dari kulit binatang itu di Alkitab ya. Oke, Di sebentar Kejadian. saya potong dulu ya Bapak Prof. Saya mau nanya lagi nih. Nah, ketika Adam dan Hawa ini memakan buah yang dilarang itu oleh Tuhan, apakah ketika sudah dimakan Tuhan langsung marah dengan mereka? Tuhan nggak marah, tapi Tuhan menguji mereka jujur apa enggak. Makanya Tuhan bilang, di manakah engkau? Padahal Tuhan tahu dia di mana. Akhirnya manusia awalnya saling menyalahkan, yaitu sifat manusia ya. Adam bilang, ini istriku yang ngasih ke aku gitu kan. Istrinya bilang, ini ular yang ngasih ke aku. Sudah tuduh-tuduhan. Nah, akhirnya Tuhan tetap mengasihi mereka dengan pakaian dari kulit binatang. Nah, sikap memberikan pakaian dari kulit binatang itulah namanya mendekat. Mendekat tuh dalam bahasa Arabnya tau nggak apa? Aduh, saya kurang ini. Saya jujur aja, saya Harap. Bahasa Arabnya adalah kurban. kurban. Karib, ya sahabat karib, sahabat dekat, ya, atau kerabat. Kerabat itu berarti orang dekat, betul kan? Kurban, ya bahasa Ibraninya koroba, kurbanot sama. Itulah kenapa pada saat manusia keluar dari Taman Eden, manusia tetap mengingat apa yang dilakukan Tuhan kepada manusia, tetap mendekat, dan manusia melakukan apa untuk Tuhan? Melakukan kurban juga. Gitu. Jadi tata cara ibadah itu adalah dengan kurban. Bukan kurban yang dipotong di sekolahan ya, di halaman Indomaret, di sekolah. Halaman masjid. Bukan. Iya, Beda konteks ya. beda. Itu mah Pesta rakyat itu. Oh, oke. itu pesta rakyat itu, masak soto itu. Oh, belum kelar ya? Bagi-bagi daging. Silakan. Oh, oke. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kan akhirnya kan kita nih milik iblis nih. Kita bukan milik iblis, kita jadi terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Dalam catatan kita ikut iblis kan, jadi pengikut iblis gitu kan. Kita bersama-sama dengan iblis di neraka kan. Ya, kita jatuh ke dalam tipu muslihat iblis, bukan jadi anak buahnya gitu, bukan. Tapi kita jadi sama-sama berpotensi untuk yang menyiksa kita di neraka itu siapa nanti? Kenapa, sorry? Yang menyiksa kita di neraka nanti siapa? Yang menyiksa kita di neraka itu adalah keadaan kita, keadaan di luar Allah, itulah yang menyiksa kita. Bukan jadi iblis. Diri kita. Bukan dong, iblis juga akan masuk ke dalam neraka, bro. Iblis disiksa juga berarti? Iblis juga akan disiksa, betul. Maksudnya sih nggak ngerti, maksudnya disiksa dengan keadaan kita, maksudnya gimana tuh? Gini, surga di dalam Kristen itu bukan tempat, bang, bukan tempat. Surga di dalam Kristen itu bukan tempat. Tapi surga itu bahasa Sanskerta ya, yang kita pinjam. Surga itu adalah keadaan di mana saat kita menyatu dengan pencipta kita. Itulah namanya surga. Makanya di dalam Kristen ada yang dinamakan perjamuan kawin anak domba. Kawin itu tujuannya untuk menyatu kan, betul nggak? Bener. Saat kita menyatu dengan Kristus, keadaan yang nggak bisa kita gambarkan itu, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Itulah surga. Kita nggak bisa menggambarkannya seperti apa. Apakah nanti ada 72 bidadari, ada minuman dari anggur, gitu nggak. Kita menyatu dengan Kristus, itulah surga. Tapi kalau kita punya dosa, kita hidup tidak seperti Kristus, kira-kira bisa nggak menyatu dengan Allah yang Maha Kudus? Sesuatu yang tidak kudus bisa nggak menyatu dengan yang kudus? Nggak bisa kan? Harusnya nggak bisa lah. Artinya kalau kita nggak bisa menyatu dengan kudus, kita berada di luar Allah, ya, di luar kasih Allah, di luar rahmat Allah. Kira-kira keadaannya gimana? Iya. Yang menghukum siapa? Yang menghukum kita itu adalah diri kita sendiri jadinya. Keadaan diri kita sendiri yang menghukum kita. Bagaimana? Dan iblis juga dilempar ke dalam jurang maut itu atau neraka. Jangan kira iblis ikut bakar api di situ terus ketawa-ketawa. Enggak. Justru itulah iblis mencari teman supaya kita sama-sama dibakar. Gitu. Oh, gitu ya. Iya sih.
Sebenarnya sih banyak yang saya mau tanyain, soalnya saya kadang nanya sama teman saya yang Kristen juga, dia nggak bisa jawab gitu, takut juga ngejawab kan, nggak mau sembarangan menafsirkan gitu, Bang. Pernah dengar nggak istilah innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Pernah dengar itu Dari Tuhan kembali? kalimat yang keluar ketika sedang mengalami musibah sih. Ya, dari Tuhan kembali ke Tuhan. Nah, itulah tujuan hidup kita, supaya kita bisa kembali lagi ke Tuhan. Kalau kita nggak bisa kembali ke Tuhan, artinya kita berada di luar rahmat Tuhan itu. Itulah neraka. Keadaan yang tidak mendapat rahmat Tuhan itu neraka. Gitu, Bang. Oke. Ini ada satu lagi, Bang, mau nanya boleh nggak sih? Boleh. Oh, nah, untuk Tritunggal ini ya, Tritunggal itu ada sejak kapan sih? Abang punya Alkitab? Alkitab ada sih di handphone. Dari buka Alkitab itu sudah Tritunggal, Bang. Coba kitab pertama di Alkitab apa? Kejadian. Coba baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu cerita tentang Tritunggal dah. Coba bacain. Sebentar saya buka dulu ya. Kejadian 1 ayat 1 ya. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, ada siapa di situ? Allah. Oke, kedua. Mulanya Allah ya. Oke, kedua. Baca ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada siapa di situ? Roh. Roh Allah. Nggak dibilang Allah menciptakan roh Allah kan? Nggak ada. Enggak, Langsung roh Allah. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ada apa yang ketiga? Firman. Udah berbicara tentang Tritunggal dari awal. Dari awal kamu buka kitab itu bicara tentang Tritunggal, bahwa Allah yang Firmannya hidup. itu, firman ini bukannya sang Bapa ini? Bukan, beda. Ini firman. Tapi saya sempat nanya juga sih pertanyaan yang sama ke teman saya yang Kristen ya. Ada yang bilang Tritunggal itu adanya sejak di Kejadian Matius, karena kan Yesus kan adanya kan di Matius kan, silsilah Yesus kan. Itu berbicara tentang kemanusiaannya, tapi sebelum dia datang sebagai manusia, dia itu firman. Tapi juga ada yang bilang sebagian di kitab Kejadian juga udah ada yang di apa? Baiklah kita menciptakan manusia dengan apa? Dengan wujud dan rupa kita ya, bentuk dan rupa itu kita firman. itu. Nah, kita itu berarti tiga itu. Iya, Allah yang memiliki roh dan firman, sama seperti kita. Kita punya pikiran, kita juga punya roh. Makanya kalau kita nggak punya pikiran, kita jadi gila. Kalau kita nggak punya roh, kita mati. Sama seperti kita. Bro kan aku nggak tahu nama asli bro siapa. Tapi kan yang berbicara di Komal ini antara firman saya dengan firmannya bro kan, betul nggak? Iya sih. Ya, firman saya masuk ke dalam device, ya device-nya mengolah jadi suara di tempat bro. Itu sama seperti Kristus, firman Allah masuk ke dalam buah rahim Maria tadi, yang disebut dengan Yesus. Ya, kemanusiaannya, keilahiannya tetap keilahiannya. Tapi dia satu pribadi, bukan dua pribadi. Dan bukan seperti saklar, bisa on, bisa off, enggak. Dia sepenuhnya Allah dan dia sepenuhnya manusia dalam saat yang bersamaan. Oke. Nah, Yesus ini kan muncul kan di abad pertama ya, Bang ya. Nah, bagaimana nasib dengan orang-orang yang sudah ada sebelum dia? Itu yang Alkitab bilang di dalam Roma 2 ayat 11. Ya. Orang yang belum mendapat hukum Taurat, maka hati nuraninya yang akan menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Karena hukum Taurat itu berbicara tentang hati nurani. Itu sebelahnya Bang Mas itu Kristen ya kayaknya. Sebelahnya siapa nih? Ada suara di sebelahnya Bang Mas, ada suara. Oh iya lagi, kedengeran ya? Iya, dia ngajarin saya. Dia yang ngedoktrin saya tentang live TikTok ini, kayak debat lintas agama. Gak apa-apa, sekedar tanya juga gak apa-apa, bukan debat.
Iya sih. Nanti kalau ada yang lagi yang kamu kurang paham, tanya. Kalau ada Pak Prof ini enak, kalau ada dengan hostnya ini juga yang bagus juga kalau Tapi emang menjelaskan. saya jujur ya, saya bener-bener emang agama turunan, saya bener-bener kayak didoktrin aja gitu. Maksudnya Iya. doktrin dalam arti saya tuh jujur terus terang kalau kayak berdoa bahasa Arab saya tuh nggak ngerti apa yang saya bacain gitu kan, artinya apa gitu kan. Maksudnya ya jujur aja tuh, be honest, ya nggak, hati nurani itu beda. Iya betul. Kalau pakai bahasa Arab kan kita tidak mengerti. Kalau apalagi kalau kita pada Yang saat saya kita pikir baca kan Tuhan ternyata itu kan artinya mengerti begini. segala bahasa kan, maksudnya nggak harus bahasa Arab juga nggak sih, ya kan? Iya. Iya, kalau pakai bahasa Arab kan kadang kita tidak mengerti. Ternyata yang kita baca apa? Pukullah istrimu, waduh. Kan lucu kan? Ketika ada tetangga tahlilan gitu, kayak kalau saya ikut-ikut gitu kan, maksudnya mereka kan kadang berdoa bahasa Arab, ada yang pemimpinnya gitu kan, terus kayak bahasa Arab ya Allah amin, kayak kita amin amin aja, padahal kita, gue yakin pun mereka yang amin amin ini juga nggak tahu gitu loh. Anda tahu, iya betul. Ternyata yang lagi dibaca itu Anisa 15 kan, boleh bunuh istri. Wah, parah itu kalau kita. Nggak, maksud Iya gue kan? juga kayak teman-teman yang sepantar dengan gue ya bang ya, maksudnya kita tuh memang yang dijelasin tuh yang baik-baik aja gitu kan, kayak Nabi Muhammad contohnya apalah mujizat-mujizatnya, kayak perilaku apa yang dia lakuin semenjak masih muda ya. Dan setelah gue sharing-sharing lagi sama teman-teman yang gue Kristen yang mengerti sejarah, maksudnya yang tahu gitu kan, bahwa Boleh beri masukan, Mas? Mas boleh beri masukan? Mungkin kalau Mas biasakan kalau Ustadz ceramah, biasakanlah minta dalil, Mas. Jangan sampai Mas juga kena tipu. Contoh lah ya. Kalau Ustadz lagi cerita tentang kebaikan nabinya orang Islam, coba sekali-sekali tanya dalil. Apakah betul yang dia katakan itu? Jangan sampai Mas juga ini kena tipu kan? Karena selama ini Mas, ini saya terus terang Mas, saya juga biasa diskusi dengan ada Ustadz kan, ulama biasanya di Komal. Kalau saya tanya, coba tunjukkan dalilnya di mana satu saja ini saya minta satu kebaikan nabinya orang Islam pakai dalil itu belum ada pernah yang jawab itu Mas. gitu. Iya sungguh. Itu satu ya. Dua, saya sering diskusi juga dengan para ustadz dan dengan kadang ulama juga ya. Karena kenapa saya bilang ustadz atau ulama? Karena mereka itu kadang naik di atas, kita bukan ada Al-Quran, dia tidak mau lihat terjemahannya, dia baca ini Arabnya. Nah, pasti ini bukan orang sembarangan ini, orang belajar Islam ini. Jangan Kalau gitu saya Pak minta, Lado. Oh, iya, ada kok yang bawa dalil ada. Nggak semua. congor.